organisasi mahasiswa hadir sebagai benteng yang menjaga integritas nilai-nilai kebangsaan, semangat perjuangan, dan solidaritas. Dan inilah saatnya organisasi mahasiswa menjadi pionir dalam menciptakan kampus yang kokoh, mandiri untuk mewujudkan Indonesia yang lebih kuat. I got a feeling deep inside that you've been lying about where you've been at night. Oh, I've got a feeling, so you better learn to treat me right. Teman-teman, kita memiliki tugas besar. Hah? Tugas apa? Duduk dulu. Sebagai organisasi mahasiswa, kita tidak hanya berperan dalam kegiatan kampus, tetapi di mana kita di sini berperan dalam mempertahankan ketahanan bangsa. Apalagi kita lihat dunia di luar sana itu terus berubah dan kita harus siap dalam menghadapi tantangan global itu. Ya, aku setuju sih, karena pertahanan itu bukan soal militer dan fisik saja, tapi bagaimana kita harus membangun ideologi biar radikalisme itu tidak masuk ke kampus kita, karena radikalisme itu memang sangat buruk untuk warga mahasiswa. Ya menurut aku gitu sih. Enggak. Emang kalian yakin ini efektif? Nah iya, kita kan hanya sebagai seorang mahasiswa biasa, kita itu bukan apa-apa. Apalagi sekarang ini era globalisasi gitu loh. Pasti banyak tantangan dan masalah yang akan kita hadapi. Iya. Aku setuju banget sama Syakira. Soalnya kita nih terlalu idealis nggak sih? Kalian mikir, coba realistis aja. Banyak kampus-kampus besar yang udah terpapar radikalisme ya misalnya ya. Terus kita nggak tahu siapa yang udah terpapar, gimana ngasih solusinya? Terus kalian anggap enteng, jadi kayak udah Enggak, bukan nggak enteng. ya kalian anggap enteng, berarti kalian anggap kalau misalnya di kampus itu ya wajar. Kalian Enggak, kita nggak mau ngajarin hal itu sih sebenarnya. Cuman kita tuh kayak bingung aja gimana sih solusinya, apa sih solusinya? ini Kita mahasiswa biasa. ini masalah baru datang. Ya kita pastinya deh ke depannya kita membuat suatu musyawarah untuk menghadapi ini gitu. Jangan banyak ngeluh. Emang Jangan cuma ngeluh doang. ya, tapi radikalisme itu hal yang besar loh. Coba realistis aja gitu. Ya, Bisa nggak? ya memang, tapi kita memang harus menghadapi ini. Gini loh, musyawarah tadi kamu bahas soal musyawarah. Emang musyawarah itu efektif? Iya. nggak? Ya kita kan bisa aja dosa. Kita bisa. Stop. Radikalisme itu sebuah kenyataan atau sebuah ancaman nyata aja kayu. Kalian juga. Kita di sini bukan hanya membahas tentang secara radikalisme, tetapi kita di sini juga membahas tentang gimana cara kita mempertahankan ketahanan bangsa. Bukan seperti ini. Kan udah dibilangin. Mungkin kita hadap dulu bapaknya deh, gimana ada solusinya atau ada bakalan susah, tau gak sih? Bakal coba dulu deh. Banget kita kantin yuk. Biar pagi coy. Ada berapa sih? Nggak tahu juga. Itu berapa? Permisi. Memang siapa? Rumah bukan hanya. Baik Pak, terima kasih. Saya di sini mau berbicara nih Pak tentang radikalisme. Jadi saya bingung nih Pak, bagaimana sih solusi kita, bagaimana sih tanggapan Bapak juga tentang radikalisme ini yang ada di kampus? Soalnya banyak loh Pak, mahasiswa dan warga-warga dan serta teman-teman saya mungkin di kelas itu yang memiliki paham radikalisme. Nah, jadi kegiatan kami di sini kita ingin mengajukan tentang rencana kami ke depannya, yaitu dengan melakukan dialog terbuka dengan para tokoh-tokoh yang bisa dibilang dan bisa berpikir secara inspiratif yang mungkin bisa membantu nih mahasiswa untuk bisa membuka lagi pikirannya tentang dari radikalisme ini. Selain itu, kami juga merencanakan gimana caranya agar mengajak mahasiswa untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial seperti itu, Bapak. Saya sendiri sangat setuju dengan pendapat kalian. Tapi kan kalian ini kan mahasiswa, kalian harus lebih berpikir kritis dan realistis. Tentang radikalisasi ini sering terjadi terutama di lingkungan kampus, secara jelas dan nyata. Tetapi tidak semua mereka yang melakukan hal tersebut itu memiliki niatan buruk. Maka dari itu, untuk menciptakan terjadinya hal tersebut, kita memberikan pelajaran tentang pendidikan Pancasila,
keberagaman dan arti penting kebangsaan. Ya betul sih Pak, saya juga setuju dengan Bapak. Kita harus memberikan yang namanya pelajaran Pancasila. Tapi mungkin tidak semua mahasiswa di sini Pak yang bakalan, ya Bapak tahu sendirilah, bisa paham dengan pelajaran Pancasila itu tadi. Jadi kalau kamu ya, kita kasih program ya. Iya, jadi kami juga ingin menyampaikan sedikit program kami Bapak agar Bapak bisa melihat lagi tentang radikalisme itu memang sebuah ancaman nyata. Ya. Jadi program kami di sini adalah Pak, bakalan mengumpulin warga-warga kampus di sekitaran kampus, dan kami akan bertanya, dan kami akan mendatangkan para tokoh-tokoh yang mungkin memang bagus di bidangnya dan para dosen-dosen untuk kita mencegah adanya radikalisme. Jadi menurut Bapak, apakah setuju dengan program kami ini? Program kalian sudah cukup bagus, tapi jangan lupa ketahanan itu bukan hanya soal ideologi, tetapi juga soal bagaimana kita menciptakan rasa saling percaya dan solidaritas di dalam dunia kampus, agar mahasiswa tersebut merasa aman dan nyaman belajar di kampus tersebut dan mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Oh ya, makasih ya Bapak. Ya, Ya. itu saja sih Bapak yang bisa kami sampaikan berdua ya Pak. Baiklah, izin saya undur dulu ya Pak. Terima kasih Bapak atas semua solusi dan saran yang Bapak berikan. Udah. Terima kasih ya Pak. Kami Ya, pergi silakan. dulu ya Pak. Ya. Jadi, Kok kalian ada di sini? Lah bukannya kamu yang ngapain di sini? Bukannya kemarin marah-marah tentang aku? Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya yang kalian omongin itu ada benernya juga deh. Kan udah dibilangin. Apa juga kemarin debat-debat aku sampai marah-marah? Kan udah dibilangin emang radikalisme itu nggak bagus. Iya, nggak sengaja. Ya udah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya memang harus kita tentang. Kemarin aku udah bilang sama Feby kalau misalnya kita ini ya memang harus buat rencana. Mungkin aku mau ngadap dosen besok. Tapi kita tuh bukannya harus hati-hati, kita harus sebisa mungkin untuk berhati-hati. Mungkin kita bisa memulai dengan mengadakan suatu program yang mengedukasi tentang keberagaman Pancasila, supaya mereka tuh paham apa yang dikandung dalam sebuah Pancasila itu gitu. Ya betul Menurut sih. kamu gimana? Ya betul sih. Dengan itu orang-orang bisa tahu dengan ideologi Pancasila. Dengan adanya ideologi Pancasila ini, maka orang-orang bakalan ya terhindar dari radikalisme dan bakalan sadar. Menurut kamu gimana, Feby? Iya betul. Dan kita tuh sebenarnya harus mulai dari dalam kampus dulu. Sebelum ideologi-ideologi yang merusak ini semakin menyebar luas. Kan kita tahu ya, ideologi sekarang itu semakin menyebar banget. Sebagai kita nih, kita tuh harus menindaklanjuti. Kita bisa nih mencari alternatif lain. Misalnya kita melakukan dengan seminar yang bertemakan tentang toleransi, dan juga kita bisa nih dengan tema tentang ketahanan bangsa kita. Sekarang kan di era globalisasi. Benar banget sih. Bener banget sih. Masih diskusi. Enggak sih. Sumpah, aku bilang radikalisme itu dari dasar. Kayak gini buang-buang waktu, tau gak sih? Buang-buang waktu aja. Masing-masing radikal. Kalian apa sih pentingnya yang namanya ideologi Pancasila untuk menghindari radikalisme? Nah, programnya Berkreasi dan juga tempat kita untuk meningkatkan nama vulgaritas. Selain Saya ingin menanyakan kepada kalian, bagaimana sih pandangan kalian atau pendapat kalian tentang radikalisme itu? Radikalisme kan adalah sikap yang menghancurkan tatanan sosial, dan itu tuh dilakukan dengan hal-hal ekstrim kan, kekerasan. Menurut kalian gitu sih? Iya. Oke, itu menurut kalian ya. Bagaimana pendapat kalian atau program yang diberikan kepada teman kalian, yaitu Raisa dan Feby? Bagaimana sih pendapat kalian? Apakah program itu cocok atau tidak? Yang menurut kami program itu kurang efektif sih, apalagi di lingkungan mahasiswa untuk menyatukan
pandangan mahasiswa itu hal yang sulit loh. Jadi kami merasa hal itu percuma sih. Udah kayak biasa banget lah cara itu. Percuma sih Pak. Kayak kita kan di lingkungan kampusnya agak susah sih. Oke, saya paham. Perbedaan pendapat di kampus ini kan sering terjadi. Tetapi kalian ini kan dua orang yang paling berpengaruh di sini. Saya harapkan kalian itu ngambil ikut sertalah dalam hal ini. Apakah kalian bisa bersedia? Ya, mau gimana lagi Pak? Kalau emang Bapak nyuruh kayak gitu. Baik. Saya tunggu kabar baiknya ya. Oke, makasih Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Menurutku gimana ya buat program bisa jadi lebih baik? Itu program kita udah baik ya, mungkin mereka aja sih berpendapat ya. Mungkin mereka kayak kurang menarik juga. Tapi kalau aku kayak yang nggak sih. Feb, Febi, boleh ngomong bentar nggak? Sebentar aja. Iya. Febi. Mau ngomong apa ya? Jadi tentang program kalian, kami pengen gabung. Ya, makanya kan kemarin kami udah mencoba ngajak kalian, teman-teman yang lain juga, agar kita tuh bisa bergerak bersama-sama. Yaitu dimulai dari langkah-langkah kecil dulu seperti ini. Agar apa? Dari langkah kecil inilah maka bakal berdampak baik untuk bangsa kita. Ya makanya ya kalau kalian bilang kalian mau bikin program ya bisa kita sesuaiin pastinya. Ya bisa sesuaiin dengan kemauan kalian. Kan nggak mungkin kita atau ambil program semua mau kita aja. Itulah fungsinya namanya kerjasama. Fungsinya kita ini bertim dan berkelompok. Ya, kami sadar bahwa kami salah mengartikan tentang pertahanan di kampus. Jadi ada waktu nggak buat ngomongin? Iya. Kalian kira-kira kapan doang? Kalau soal waktu sih kayaknya ada ya. Soalnya kan kita kan kayak butuh nyesuaiin lagi kan sama kalian. Apalagi kalian kan ingin bergabung dengan kita. Yang sebelumnya kalian menolak tentang program ini, tapi sekarang kalian berubah pikiran kan. Jadi kita tuh pasti ada waktu untuk buat kalian nyesuaiin di program kami gitu. Mungkin bukan besok ada sedikit kami waktu soalnya besok juga kami bertiga memang ada mau bahas tentang masalah ini juga ya. Boleh. Ya. Besok ya? Iya besok ya. Makasih ya. Makasih. Kelas dulu ya. Oke, makasih. Kan sekarang udah mau lagi ya. Iya. Tadi kemarin-kemarin Seharusnya perbedaan opini nggak bisa memecah belah kita. Hari-hariku lewati tanpa ku sadari. Memberikan arahan gimana kita mencegah radikalisme dan kita harus saling solid gitu. Iya sih, bagus sih. Akhirnya ku Kami dari kelompok 8, saya Gloria Dara, Raisa Sapomaira, Jata Ibu Spa, Lady Maharani, Putri Aisyah Zahra, Syakira Zainal,